Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Sihaan dari UPBJJ UT Bogor. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah struktur data, yaitu praktikum mengimplementasikan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang pertama adalah membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, yaitu last in, first out. Yang kedua, membuat program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, yaitu first in, first out. Yang ketiga, membuat program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan data quicksort. Untuk tugas ini, saya menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA untuk digunakan sebagai kode editornya. Baiklah, langsung saja masuk ke IntelliJ IDEA-nya. Di sini saya sudah membuat filenya beserta dengan package-nya. Ada 4 package, yaitu ada main package, queue, quicksort, dan stack, beserta dengan kelas-kelasnya. Untuk yang pertama, langsung saja kita kerjakan soal nomor 1, yaitu membuat program Java dengan mengimplementasikan stack metode LIFO atau last in, first out. Di sini saya akan menuliskan dulu kodenya, yaitu pertama membuat import library stack bawaan Java, terus yang kedua menggunakan metode utama untuk menjalankan demo stack-nya, lalu membuat array integer berisi 8 data, dan membuat objek stack kosong. Baiklah, setelah ini saya akan menampilkan isi stack sebelum pop, kemudian saya akan membuat kode untuk memprogram operasi pop-nya. Baiklah, untuk kode di bagian package stack yang kelas stack LIFO ini sudah selesai dengan operasi pop 2 kali. Sekarang kita buat kodenya di main Java untuk bisa melihat outputnya. Baiklah, sekarang bisa kita cek. Setelah di run, ini ada hasilnya. LIFO, operasi push-nya dari 10 sampai 80, karena tadi menggunakan loop, jadi semuanya ikut ke push. Hasil stack sebelum pop-nya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan setelah di pop untuk yang pertama kali yaitu 80, sehingga 80 keluar. Jadi hasilnya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lalu untuk pop yang kedua yaitu 70, sehingga 70-nya keluar. Jadi outputnya adalah 10 sampai dengan 60. Sekarang saya akan lanjut ke soal yang kedua, yaitu queue. Nah, untuk queue yang harus diimport itu ada library Java util queue, kemudian saya akan menambahkan juga Java util linked list, yaitu untuk membuat objek queue-nya nanti. Sedangkan queue-nya sendiri adalah untuk struktur data antriannya. Baiklah, saya akan membuat kodenya dahulu, yaitu saya akan mengimport library Java-nya, kemudian saya akan membuat metode utama, membuat array, kemudian membuat queue kosong, lalu looping-nya juga sama seperti yang soal nomor 1 tadi. Baiklah, di sini saya telah menuliskan kode-kode untuk queue. Yang pertama saya mengimport library, ada queue, linked list, dan ini tidak diperlukan, saja. Kemudian di sini saya menggunakan metode utama demo queue, terus ada looping untuk membaca data satu persatu, kemudian nanti akan memasukkan datanya ke queue atau ke antrian. Kemudian di sini menampilkan proses over untuk enqueue
item atau datanya satu-satu. Sekarang saya akan membuat kode di main Java untuk first in first out-nya. Baiklah, di sini untuk kode main Java-nya sudah selesai dan saatnya memperlihatkan output akhirnya. Jalankan untuk yang Vivo. Ternyata ada sedikit error di sini. Jalankan ulang. Dan ini hasilnya. Untuk yang Vivo, itu yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar. Yaitu, ini yang pertama masuk adalah 10, kemudian hasil cube-nya sebelum di cube, itu yang pertama masuk adalah ini yang sebelah kiri. Setelah dilakukan operasi poll, yang pertama itu ada poll 10, artinya 10 keluar. Jadi, metode ini disebut dengan first in, kemudian first out. Untuk yang ketiga, saya akan mengerjakan quicksort. Di sini saya akan membuat kodenya dahulu. Itu saya akan mengimport library sama dengan kelas yang lain, kemudian saya membuat metodenya juga, membuat array, kemudian menampilkan data awal sebelum sorting, hingga akhirnya sampai ke setelah membuat sorting ke proses swap atau pertukaran data. Sehingga nanti hasil akhirnya pivot akan kembali ke posisi finalnya. Gitu. Baiklah, di sini saya telah membuat kode untuk soal nomor 3, yaitu quicksort. Yang pertama, saya mengimport library, yaitu library arrays, untuk menampilkan arrays-nya dalam format yang rapi, atau datanya. Kemudian yang kedua itu saya membuat metode utama atau metode yang untuk menjalankan demo quicksort-nya. Yang ketiga, saya membuat metode quicksort, yaitu metode utama dalam menjalankan quicksort-nya. Yang dimana di sini itu ada pengecekan bagian array, dimana yang bagian kiri atau low itu kurang dari yang sebelah kanan atau yang tinggi. Jadi di sini saya memanggil partition untuk menentukan pivotnya, dan di sini saya menentukan pivotnya itu dimulai dari yang paling tinggi atau dari bagian kiri, sehingga di sini akan ada pengurutan bagian kiri dan kanan. Terus ada pula metode partition yang dibuat agar partition di dalam metode quicksort ini berjalan. Di metode partition ini ada penanda area yang lebih kecil dari pivot. Fungsinya adalah saat pengecekan data di looping ini, jika angkanya lebih kecil dari pivot, maka akan terjadi proses swap atau proses pertukaran data. Nah, saat swap terjadi, dia akan ditukar dengan area yang lebih kecil, sehingga penanda area ini akan sangat berguna agar saat terjadi swap atau pertukaran itu datanya tidak bertabrakan atau bahkan hilang. Di sini sampai sini juga masih dalam proses swap. Dan yang terakhir adalah ada pengembalian posisi pivot. Sekarang saya akan membuat kodenya di main Java agar nanti bisa melihat outputnya bagaimana. Baiklah, di sini saya telah membuat kode pemanggilannya di main Java. Maka sekarang saatnya kita coba untuk memanggil quicksort-nya. Nah, sekarang kita lihat dari awal. Quicksort, ini data yang sebelum sorting, masih acak-acakan. Kemudian ini proses sortingnya, dimulai dari pivot yang paling kanan atau yang paling high, yaitu ada di 50. Kemudian dicek satu-satu mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan saat bagian array J-nya itu lebih kecil dari pivotnya, maka swap terjadi. Disitulah yang I, yaitu penanda area yang lebih kecil dari pivot,
itu sangat berguna. Jadi di sana I-nya akan bertambah menjadi yang 0. Ini 40 swap, kemudian ini pula 10 kurang dari 50, maka swap terjadi, sehingga 10 yang awalnya di sini berpindah ke indeks ke 1. Sini juga ada array yang lebih kecil dari 50, jadi swap terjadi lagi, dan yang awalnya 20 itu ada di indeks ke 4, jadi ke indeks yang kedua. Dan begitu pun terusnya terjadi, hingga pada akhirnya data setelah sorting adalah data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjelaskan ulang dari soal nomor 1, yaitu stack. Stack sendiri ini bagaikan buku-buku yang ditumpuk. Dia menggunakan metode LIFO, yaitu last in, first out, di mana yang terakhir masuk itu yang pertama kali keluar. Misalnya seperti di sini ada LIFO stack, kita coba aktifkan. Di sini bisa kita lihat LIFO itu last in, first out, di mana yang bagian terakhir disimpan adalah yang pertama kali keluar. Di sini ada operasi push, hingga bagian yang terakhir adalah angka 80. Sehingga hasil stack sebelum pop itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Sehingga 80 menjadi angka yang terakhir masuk. Dan di sini kita keluarkan dengan operasi pop, yaitu sehingga 80 itu menjadi keluar. Di sini sehingga 80 tidak ada. Kemudian dilakukan pop kedua, yaitu angka 70, 70-nya menjadi keluar. Sehingga untuk bagian stack ini, yang keluar adalah dimulai dari yang terakhir masuk. Sedangkan untuk soal kedua, yaitu Q, dia menggunakan metode first in, kemudian first out, di mana yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Bisa dilihat di sini, untuk operasi over, NQ yang pertama adalah 10, dan kemudian 20. Hasil Q sebelum di Q, yaitu 10, 20, dan berurutan hingga 80. Setelah digunakan operasi poll, yaitu untuk mengeluarkan, maka yang pertama keluar adalah 10. Kemudian yang kedua keluar adalah 20. Kemudian untuk soal yang ketiga ada quicksort, yaitu dia itu menggunakan metode algoritma untuk mengurutkan data-datanya. Misalkan di sini data sebelum sorting itu masih berantakan 80, 60, 40, ada yang 10, 20. Kemudian dilakukanlah proses sorting menggunakan algoritma, di mana di sini saya menggunakan pivot yang awalnya itu dari sebelah kanan, kemudian saya membagi ada bagian kanan, kiri, dan tengah. Setelah pivot dilakukan pengecekan, yang paling pertama itu akan menjadi di tengah. Dan setelah itu akan terus berlanjut pemilihan pivotnya dari yang sebelah kanan, hingga akhirnya setelah pertukaran selesai, itu datanya akan tersorting dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya dan pengerjaan tugas 2 saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.